Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak-Bapak narasumber Fokus Group Discussion Kontan yang kami hormati. Perkenalkan, saya Tessa Nuansyah dari Kontan, ya, selaku moderator pada kesempatan FGD kali ini. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu dan hadir di sini untuk berdiskusi dan membahas mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan 3M, khususnya di fasilitas dan sarana prasarana olahraga. Bapak-bapak yang kami hormati, sudah 9 bulan lebih kita berada di dalam masa pandemi COVID-19. Dan selama 9 bulan ini, pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Cara kita berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar tidak lagi sama seperti masa sebelum pandemi terjadi. Begitu pula dengan cara kita berolahraga. Selama pandemi, berolahraga justru sebenarnya dianjurkan untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Namun, melakukan kegiatan olahraga pada masa pandemi sangat jauh berbeda. Ada aturan protokol kesehatan yang wajib untuk dipatuhi. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau 3M sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang melakukan kegiatan di ruang publik, terutama di fasilitas atau sarana olahraga. Akan tetapi bila kita melihat update informasi penularan COVID-19 di Indonesia, tren penularannya justru semakin meningkat dari hari ke hari. Kemarin kita dikejutkan dengan angka penularan harian COVID-19 yang mencapai lebih dari 8.000 kasus baru, yang sekaligus mencatatkan rekor baru. Situasi ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama, dan seharusnya menjadi peringatan bagi kita bahwa bahaya COVID-19 itu nyata. Dan kita semua memiliki potensi yang sama untuk menularkan ataupun tertular virus ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan di fasilitas olahraga. Apakah penerapannya sudah sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintah? Apa saja kendala yang dihadapi? Dan bagaimana dengan penerapan protokol 3T, testing, tracing, treatment di fasilitas olahraga. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah hadir bersama kita di sini dua orang narasumber kita yang sangat berkompeten untuk berdiskusi dengan kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu Pak Wartas, beliau adalah pengelola sarana dan prasarana olahraga, yaitu Gelora Bung Karno. Selamat siang Pak Wartas. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu Pak Wartas pada siang hari ini. Kesibukannya apa aja Pak selama pandemi ini Pak? Kesibukan kita rutin, mulai sebagai pelayan masyarakat. Selama pandemi, ya kita mengacu pada mengikuti peraturan pemerintah daerah, apa yang terputuskan kita ikut gitu loh. Jadi selama pandemi ya tergantung informasi SK keputusan dari sana, kita menuruti, termasuk 50 WFH, WFO itu kita terapkan. Oh baik. Itu, jadi memang masih tetap bekerja Pak ya, walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini ya. Alhamdulillah masih gitu loh. Baik, terima kasih Pak Wartas. Dan untuk narasumber kedua adalah Pak Wahyu Trikora. Beliau adalah penggiat olahraga sekaligus sebagai atlet dan juga mantan atlet ya Pak ya. Ya. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Mas Tessa. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Pak Wahyu selama pandemi Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sudah lulus ya dalam berkarya dan saya sudah pensiun. Kesibukannya seperti biasa, pagi saya lakukan tetap berolahraga walaupun sudah pensiun selama 30 menit. Jadi banyak waktu lah yang kalau boleh dikatakan saya bersyukur masih banyak waktu diberi kesempatan untuk berolahraga. Jadi tidak ada kegiatan yang lain begitu. Jadi emang olahraga sudah menjadi apa ya, kebutuhan Pak ya, bukan lagi sampingan tapi udah kebutuhan Pak ya. Sepertinya begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Baik Bapak-Bapak sekalian, mungkin kita bisa mulai langsung dengan diskusi FGD pada siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-Bapak sekalian.
juga nanti kita diskusinya mengalir saja, jadi santai, kita rileks seperti diskusi formal, informal saja gitu. Baik, pertanyaan pertama kepada Pak Wahyu dan Pak Wartas. Menurut Pak Wahyu dan Pak Wartas, bagaimana efektivitas kampanye penerapan protokol kesehatan atau 3M yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama kepada masyarakat, khususnya yang rutin melakukan aktivitas di fasilitas olahraga? Mungkin bisa dari Pak Wahyu dulu. Oh baik, mohon izin Pak Wartas. Terima kasih Mas Moderator, Mas Tessa. Menurut saya kampanye penerapan 3M untuk menjaga jarak yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup maksimal. Baik. Hanya kita semua masyarakat, khususnya kami yang penyuka olahraga, yang hobi dengan olahraga harus sudah terbiasa dengan perilaku yang baru ini. Tetap melakukan protokol kesehatan demi untuk meredam penyebaran virus COVID-19 ini. Yang saya alamin, Mas Tessa dan Pak Wartas, yang pertama kali waktu COVID itu datang di Indonesia, saya tetap melakukan olahraga waktu itu. Memang bermasalah yang dianjurkan untuk selalu memakai masker. Saat berolahraga saya cukup masalah bagi saya, sesak napas. Iya. Terasa sesak gitu. Kemudian apalagi kalau rumah atau di dalam rumah kan sempit ruangannya, tidak terbuka seperti di gelanggang, jadi cukup membuat napas sesak. Karena kita sama-sama ketahui bahwa untuk menjaga imun kan kita tetap harus berolahraga. Ya. Apalagi ditambah seusia saya ini yang masih muda, yang sudah cukup, artinya usianya sudah cukup gitu. Tentunya untuk menangkal olahraga itu menurut saya yang paling ampuh gitu ya berolahraga, sambil menunggu ditemukannya vaksin segala macam oleh pemerintah. Saya rasa begitu dengan olahraga. Kalaupun sekarang ini saya sudah bisa melakukan olahraga di gelanggang sudah terbuka seperti yang dikelola oleh Pak Wartas. Tapi kami anjurkan ke teman-teman untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Artinya datang harus mencuci tangan, pulang pun harus mencuci tangan, kembali lagi memakai masker, tidak perlu berkerumun. Ya seperti itu yang saya lakukan. Demikian saya. Jadi kampanye atau kampanye penerapan 3M yang dari pemerintah ini sudah bisa diterima dengan baik ya Pak? Menurut saya sudah cukup. Cuma hanya yang semuanya kembali lagi ke masyarakat, kedisiplinan ya, kedisiplinan masyarakat. Ya kita sama-sama ketahui nggak semua masyarakat yang bisa melakukan hal itu, bahkan banyak dikatakan kalau sudah biasa kan kedisiplinan di Indonesia itu sangat sulit ya. Jadi kalau menurut saya ya kembali lagi ke masyarakat atau penyuka olahraga, dia harus disiplin untuk itu. Kalau yang dianjurkan pemerintah itu, tanpa disiplin semuanya akan aturan pemerintah tidak akan berjalan menurut saya. Demikian. Baik, kalau dari Pak Wartas bagaimana Pak opininya Pak terkait kampanye yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah efektif atau belum Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya sih efektif banget ya. Kembali lagi kayak seperti yang Pak Wahyu bilang, itu kita udah terapkan juga di pengelolaan semua aturan-aturan yang diminta semua untuk mencegah penyebaran COVID itu sendiri. Kita udah kita ikuti, termasuk menyediakan tempat cucian tangan, penyemprotan, sampai di awal-awal pandemi itu kita tutup total sebetulnya, karena ya tutup total, tapi dalam perjalanannya justru kita ada kendala karena masyarakat itu jadi justru karena ditutup itu jadi mereka itu malah ngumpul di luar. Makanya kita ada keputusan untuk bagaimana supaya masyarakat tetap berolahraga
dengan penerapan, maka kita atur. Gitu loh. Kalau menurut saya sudah efektif, cuman tinggal kita di lapangan penerapannya seperti apa. Gitu. Salah satu penerapan yang diterapkan di GBK itu diatur dari beberapa session. Seperti contoh jogging di ring road itu kita atur per jam. Dimulai dari jam 6 sampai jam 7 itu harus ditentukan 1.000 orang per season. Jadi mulai dari jam 6 sampai jam 7 masuk 1.000 orang dari satu pintu ya, satu pintu. Nanti jam 7 itu keluar di beberapa pintu. Biar agak kenapa? Supaya cepat mereka meninggalkan tempat. Kenapa? Kita akan mau mengadakan penyemprotan selama 30 menit. Gitu. Selama 30 menit kita buka lagi season kedua. Begitu seterusnya. Itu yang di ring road. Kalau yang di fasilitas teman-teman yang hobinya Pak Wahyu itu kita terapkan itu 50%. Artinya 50% ini di lapangan A dengan B itu di jamnya dibedakan. Contoh kalau yang di lapangan A jam 4 dibuka, jam lapangan B-nya jam 2. Begitu juga yang lapangan C, yang lapangan B gitu. Jadi nggak intinya mereka nggak akan bertemu. Dan yang diterapkan itu harus 40 orang. Ya benar Pak Wahyu ya. Ya kadang-kadang ya kembali lagi ke manusia, ke kita sendiri. Kadang-kadang 40 orang kurang, ada yang bawa keluarga, tapi itu kita nggak masalah kan. Tetap kita terapkan apa yang sudah menjadi SOP-nya prokes itu tetap kita jalankan. Itu termasuk cek suhu, cuci tangan, gitu. Kadang kita juga harus proaktif. Artinya proaktif itu setiap ada perubahan petugas kita akan mengingatkan. Mengingatkan itu aja sih Pak. Cuma yang ya itu usaha-usaha kita bagaimana supaya penyebaran COVID ini nggak seperti yang akhir-akhir terjadi. Gitu aja. Itu Pak Tessa. Jadi kalau menurut saya sih efektif Pak ya. Jadi kampanye efektif. Dan dari BPK juga dalam penerapannya sudah sangat proaktif Pak ya. Dengan melakukan pengawasan, dengan mengatur alur pengunjung gitu ya, berolahraga dan juga menerapkan protokol 3M dengan sangat. Saya bisa tambahin Mas Tessa dikit. Baik, silakan Pak Wahyu. Kalau ini bukan karena di sini ada Pak Warta, saya akan memang saya akuin karena sarana olahraga kan bukan hanya ada di gelanggang GBK di Jakarta, itu ada di Rawamangun, ada tempat-tempat lain sebagainya. Seperti hobi saya bermain bola pun beberapa kali saya alami. Yang diperlukan itu selain kedisiplinan masyarakat juga ketegasan dari pengelola. Artinya si pengelola itu harus betul-betul melakukan protokol kesehatan dengan tegas, konsisten. Bukan hanya dengan catatan SOP, tapi betul-betul konsisten. Kira-kira ada yang melanggar ya ditegur. Kami pun dari kami biasanya melakukan kepada teman-teman yang tidak memakai masker atau banyak bergerombol, kami pun akan tegur. Begitupun selesai sebelum berolahraga, sebelum masuk ke arena kami cuci tangan. Kebetulan di gelanggang GBK ini disediakan banyak tempat cuci tangan memang sih. Kami jadi si pengunjung bisa melakukan cuci tangan di tempat, selesai cuci tangan kembali, kemudian menggunakan masker. Jadi intinya sih selain masyarakat yang memang belum disiplin, kurang disiplin, si pengelola pun harus konsisten dalam melakukan protokol kesehatan. Begitu menurut saya sih, Mas Desa. Artinya kalau di GBK dari sisi pengelola sudah sangat itu Pak ya, sudah sangat lengkap dalam memberikan fasilitas itu Pak ya. Betul, ditambah lagi. Iya betul. Kemudian ada cek suhu juga, iya benar Pak Watas, ada cek suhu. Ada.
ada cek suhu sebelum Bahkan masuk anak ke kecil tidak lapangan. boleh masuk ke gelanggang olahraga yang saya tahu. Ya. Kalau Awal-awal, maaf saya tambahin, awal-awal memang anak-anak dia bawah usia 12 tahun tuh nggak boleh masuk. Tapi belakangan ini 12 tahun. Sebelumnya kan 9 tahun nggak boleh masuk. Karena permintaan dari pengelola juga kita ikutilah permintaan masyarakat. Maaf. Tetap kita jalankan. jika dicek suhu kemudian ada pengunjung yang suhunya mungkin sampai 37 derajat lebih, itu bagaimana Pak tindakannya biasanya Pak? Dilarang? Alhamdulillah sejauh ini memang belum pernah kita temukan mungkin ya. Ini salah satu kesadaran masyarakat mungkin ya, karena merasa kondisi kurang bagus dia nggak hadir ke lapangan. Berarti di GBK belum ada kasus ini Pak ya? Sejauh ini kasus itu belum kita temukan. Tapi kalau kasus yang kemarin ya kita kasus untuk yang kelebihan suhu itu belum ya? Belum ada. Itu salah satu mungkin ya kesadaran dari masyarakat sendiri, merasa nggak kurang sehat ya mereka nggak hadir. Tapi yang kita juga ada ketegasan juga, apabila masyarakat itu masuk tanpa masker kita suruh balik pulang. Ya. Kan di pintu-pintu gerbang itu dicek suhu, dia masuk ke lapangan lagi cek suhu lagi. Yang nggak pakai masker suruh balik pulang, balik kanan. Tidak disiapkan masker di situ Pak? Masker awal-awal kita sediakan. Tapi karena kapasitas pengunjung yang terlalu banyak, ya betul. Ya, selalu ada persediaan gitu Pak ya. Iya. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan kedua nih Pak, sebenarnya kan kalau berbicara mengenai protokol kesehatan kan kita tidak melulu bicara soal 3M, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Tapi ada juga sekarang yang sedang digalakkan oleh pemerintah juga 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan itu juga sama pentingnya dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Menurut Pak Wahyu dan Pak Wartas nih sebenarnya bagaimana sih Pak dari sisi Pak Wahyu selaku pengguna fasilitas olahraga dan juga Pak Wartas selaku pengelola, penerapan 3T itu di fasilitas olahraga seperti apa Pak saat ini? Bagaimana implementasinya kira-kira? Penerapan 3T itu kita sebagai pengelola itu kita udah setiap 2 minggu itu tes ya, di tes rapid setiap 2 minggu sekali. Dan ada belakangan ada yang tes swab juga yang reaktif itu di tes swab. Kalau yang negatif kita ya di isolasi mandiri biasalah seperti yang lainnya. Itu kita udah terapkan di pengelola. Jadi harus sebagai pengelola itu harus lebih siap, lebih sehat daripada si pengunjung. Itu yang harus dijaga, yang harus diterapkan. Itu aja Pak. Kalau tes itu yang saya bilang tadi. Itu Pak Tesa. Itu rutin Pak dilakukan kepada 2 minggu sekali, rapid test 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Pengelola. Karyawan di pengelola GBK itu Pak kira-kira juga? Iya, karyawan. Itu ada berapa jumlahnya Pak? Kira-kira? Karyawan yang ada sekarang itu sekitar 300-an. Oh, 300. Tapi nggak semuanya WFH ya, 50%-nya WFH. Gitu. Sampai sekarang. Tapi itu dilakukan di semua karyawan Pak ya? Iya, semua karyawan. Semua karyawan tanpa kecuali. Dan itu dilakukan secara rutin 2 minggu sekali. Jika ada yang terbukti positif, maka akan dilakukan tindak lanjut. Isolasi mandiri Pak ya? Iya. Tapi tracingnya juga dilakukan juga Pak? Tracing artinya siapa yang pernah berkontak dengan yang bersangkutan gitu dilakukan juga? Iya. Tetap dikenakan. Tetap kita kenakan. Gitu Pak Tesa. Baik, kalau dari Pak Wahyu seperti apa Pak? Terima kasih Mas. Kalau menurut saya T3 itu memang
harus dilakukan oleh pengelola maupun pemakai sarana olahraga tersebut. Karena dengan T3 akan akan mempercepat penanganan dari bila si orang yang terkena reaktif, penanganannya akan lebih mudah dan menelusurinya pun, men-tracingnya pun lebih mudah lagi. Jadi saya setuju dengan penerapan itu, cuman mungkin dikarenakan T3 ini bahasanya masih mempergunakan bahasa asing dan orang awam masih belum terbiasa dengan T3 ini, ditambah lagi mereka dengan M3 yang lebih familiar atau yang lebih terdahulu diperkenalkan ke masyarakat atau diberitahu kepada masyarakat. Jadi tadi saya setuju yang dikatakan sama Pak Wartes dan Mas Tessa bahwa jangan hanya pengunjung yang harus di T3, ya petugas dan atau bagian pengelola pun harus dilakukan T3 karena tidak tertutup kemungkinan si pengelola pun akan terkena virus COVID. Saya rasa gitu. Saya tambahkan sedikit ya Mas Tessa. Baik, boleh. Ya itu intinya sih kalau menurut saya emang intinya kita semua yang sudah berbaur atau dengan keramaian itu ya harus disiplin dengan perlakuan prokes. Sama kalau orang banyak yang olahraga tim, orang banyak kumpul dan harus berani saling mengingatkan. Bila teman yang tidak memakai masker atau belum cuci tangan, dia harus mungkin dengan bijak harus mengatakan tolong pergunakan masker, cuci tangan. Kebetulan ada teman kami yang rajin seperti itu dan saya sangat setuju dengan hal seperti itu mereka lakukan. Tidak harus dengan petugas atau dengan pemerintah memberitahu, tapi teman pun saling mengingatkan seperti itu, saya setuju. Rasa itu, Pak. Tapi kalau dari Pak Wahyu sendiri pernah ada kasus positif gitu Pak, mungkin dari rekan yang sering berolahraga gitu, kemudian Pak Wahyu bisa menjelaskan bagaimana sih penanganannya, apa yang dia lakukan, apakah dia melakukan Iya, atau segala macam. Untuk info bahwa teman kena, biasanya yang sudah saya alami, orang kalau kena COVID dia akan menutup diri, artinya dia tidak akan memberitahu, saya kena COVID, atau jarang sekali orang akan mengatakan, saya kena COVID, atau karena mereka biasanya kalau sudah kena COVID merasa diasingkan atau merasa oleh tetangga dan teman-teman dekat. Yang sudah sih, yang sudah beberapa ada yang kena, teman-teman kami, dia isolasi mandiri, belum sampai ke mana, belum sampai di tempat isolasi yang disediakan pemerintah, tapi mandiri saja. Dan dia pun melakukannya dengan disiplin. Ada sebagian teman kami juga yang memberitahu kepada satu orang, akhirnya berita itu menyebar, bahwa dia kena COVID. Saya pribadi pun berapa kali saya melakukan rapid. Saya begitu dengar teman kena COVID, saya melakukan rapid. Saya alhamdulillah sudah 3 kali melakukan rapid dan 1 kali melakukan swab. Selain untuk kebutuhan berpergian juga waktu itu. Demikian. Artinya di kalangan penggiat olahraga 3T ini sudah sangat familiar Pak ya. Artinya ada kesadaran dari mereka untuk melakukan tes mandiri, kemudian juga ketika mereka ada di kerumunan, mereka merasa, saya harus tracing juga nih, atau saya kena juga nih, makanya saya harus tes juga. Kemudian jika ada yang kena, kemudian dia melakukan isolasi mandiri. Seharusnya seperti itu. Kalau menurut saya seharusnya seperti itu. Kesadaran dari para pengguna, penggiat olahraga sudah sangat baik gitu ya, untuk 3M dan juga 3T. Iya. Betul, Mas. Baik, kalau dari kendalanya nih apa Pak dari penerapan protokol kesehatan di lingkungan fasilitas olahraga ini? Mungkin dari Pak Wartas selaku pengelola nih Pak. Sebenarnya kendalanya apa sih Pak? Susahnya tuh kenapa gitu Pak? Kendala sih pasti ada ya Pak ya, tapi nggak terlalu inilah. Alhamdulillah selama ini kendala bisa kita atasi. Itu alhamdulillah karena fasilitas kita menyadari kalau
tempat kita ini kan barometer, jadi segala fasilitas segala dampak yang akan timbul itu alhamdulillah sudah diantisipasi oleh kami pengelola. Gitu. Kendala-kendala paling juga karena masalah tenaga, karena tenaga lapangan itu kita harus lebih sigap gitu, apalagi kan kita terapkan itu kita buka mulai jam 6. Jadi berarti kita harus subuh sudah ada di tempat. Kendala alhamdulillah selama ini bisa teratasi lah. Berarti dari sisi sumber daya tenaga yang mengawasi gitu, Pak. Ya, kita dibagi shift jadinya, Pak. Jadi setiap di kawasan itu kita harus tetap kita siap. Cuma itu tadi terima kasih juga Pak Wahyu masukan. Kita memang bukan kurang tegas, tapi kadang-kadang kita suka terhadap kita sendiri masih ada rasa sungkan, ketimuran kita bisa suka timbul gitu loh. Suka kasihan nih gitu loh. Itu kadang-kadang itu masukan yang bagus. Jadi kita harus tegas. Tegas itu kadang-kadang kan belum tentu bisa diterima, itu doang sebetulnya masalahnya. Tapi alhamdulillah selama ini kendala itu seperti itu, alhamdulillah masyarakat tuh sudah memahami. Masuk ketika kita tegur gitu, kita ingatkan bahwa ini loh gitu seperti ini. Alhamdulillah itu jalan. Itu aja Pak Tesa. Artinya kendalanya ada dua, Pak ya. Dari sisi tenaga yang kurang memadai, yang kedua dari sisi kesadaran masyarakat yang belum optimal, artinya belum masih rendah gitu, Pak ya. Harus diingatkan terus-menerus. Ya, harus terus-menerus. Betul. Karena edukasi dari teman-teman semua atau masyarakat kan tidak sama ya Mas Tesa ya. Benar. Artinya mereka ada yang begitu disiplin terhadap 3M atau 3T ini, ada juga yang melecehkan, bahkan kalau sudah nasib ya seperti itulah yang kita dengar. Akan begitu. Nah, tugas kami sebagai teman itu harus mengingatkan dengan pelan, artinya dengan pelan. Karena kalau continue, kalaupun kita nggak seperti itu, yang kena misalkan menular kepada kami atau saya yang bawa menular kepada teman dan keluarganya segala macam, kita harus rajin mengingatkan hal seperti itu tentunya. Ya nggak boleh bosan, bukan hanya kita serahkan kepada petugas saja tentunya. Kita pun untuk datang ke lokasi, terutama saya yang memakai sarana olahraga harus sudah siap dengan, kalau lagi nggak sehat ya kami nggak usah datang ke tempat berkerumun. Seperti itu. Jadi memang saling mengingatkan itu penting, Pak ya, saling penting, betul. Memberikan pengetahuan kepada yang belum tahu itu sangat membantu orang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan 3M ini, Pak. Iya. Betul. Edukasi itu. Tapi memang misalnya terkait dengan M yang memakai masker itu untuk olahraga memang banyak keluhan di situ, Pak ya. Orang jadi pengap, susah untuk gitu ya. Betul. Itu gimana, Pak? Memang jadi serba salah gitu ya menerapkan. Betul. Olahraga jadi pengap, tapi kalau tidak diterapkan bisa menular. Betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, pertama kali saya pun sekarang kalau main sepak bola atau apa saya lepas atau saya bersepeda saya lepas. Saya hanya mempergunakan kain yang tipis saja. Tapi kalau sepak bola saya lepas. Memang sesak, saya rasakan sesak memang, sangat sesak. Ditambah mungkin juga pengaruh usia juga saya ya, harusnya itu. Tapi sulit ya untuk menjaga jarak atau tidak merenggang atau segala macam dalam olahraga seperti voli, basket ataupun sepak bola yang saya hobi, itu sulit untuk menjaga jarak. Nah itu memang problem ya. Satu-satunya cara kami selalu mengingatkan, selesainya pun harus cuci tangan, kemudian mempergunakan masker kembali atau semprot dengan yang lain, kebersihan yang lainnya. Ya, harus seperti itu. Untuk berolahraga memang kesulitan untuk menjaga jarak tadi ya, dan penggunaan masker justru menghambat orang ketika berolahraga. Tapi ada kesadaran selesai olahraga, kemudian
melakukan sterilisasi, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker kembali. Setuju Mas Tesa. Beda dengan olahraga, kalau kita melakukan olahraga apa seperti jogging atau bersepeda sendiri, beda, kita bisa mengatur jarak atau bisa tidak perlu bersentuhan kan. Tapi kalau sepak bola, voli dan basket itu udah pasti bersentuhan. Nah, diperlukan kesadaran dari teman-teman yang melakukan olahraga itu. Kalau dia tidak sehat ya dia stop, tidak usah berkumpul di situ atau berkerumun. Ini terkait dengan ini Pak, ada impres dari Presiden Jokowi terkait dengan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sampai Presiden mengeluarkan impres terkait pengendalian ini Pak ya. Nah di dalam impres itu juga diatur mengenai sanksi Pak bagi para pelanggar protokol kesehatan. Nah menurut Bapak, Pak Watas dan Pak Wahyu, sebenarnya bagaimana sih efektivitas pemberian sanksi ini terhadap upaya penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan, khususnya di fasilitas olahraga? Dari Pak Watas mungkin. Ya, saya rasa bagus ya Pak Jokowi mengeluarkan impres seperti ini. Kan tujuannya juga kan untuk supaya masyarakat menyadari apa artinya kesehatan itu sendiri. Masalahnya kan kalau udah mengenai denda, itu jadi problem. Kalau penerapan itu sih saya rasa bagus, impres seperti itu. Tinggal bagaimana masyarakatnya mau menerima enggak, itu aja. Kalau terkait denda tadi permasalahannya di mana Pak menurut Pak Watas? Kalau relatif sih Pak ya, kalau penerimaan masyarakat denda-denda itu, mengingatkan di masa pandemi ini kan pendapatan mungkin banyak yang menurun ya Pak ya. Itu aja sih, kalau bisa jangan, ya nggak usah denda-denda itulah kalau menurut saya. Tapi dalam bentuk lain lah, artinya edukasi atau pendidikan apa gitu, macam sebagai atau seperti yang diterapkan di daerah-daerah itu, atau dihukum bersihin apa gitu, aja. Jadi ada sosialisnya. Gitu. Kalau menurut saya itu. Kalau di GBK sendiri sanksinya diterapkan apa Pak bagi pelanggar itu Pak? Apakah sudah ada sanksi hanya teguran lisan atau mungkin ada kerja sosial gitu? Sejauh ini cuma teguran. Jadi di kawasan kita itu kita sebar, selain petugas keamanan kita juga selalu mengingatkan. Jadi kita keliling itu. Kalau ada yang nggak pakai masker, yang berkumpul-kumpul, yang berkerumun, kita tetap kita ingatkan, kita datangi mereka. Nggak ada sanksi, belum ada sanksi kalau di GBK. Cuma menyadarkan mereka. Dengan hanya teguran lisan itu sebenarnya efektif nggak sih Pak? Artinya dengan ditegur lisan, apakah dia akan jadi ingat, oh ya saya harus pakai masker nih, saya harus cuci tangan? Iya, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau dibilang efektif, ya relatif juga ya Pak ya. Oke. Sejauh ini memang itu yang kita alami. Setelah kita ingatkan, mereka mau menerima itu aja. Artinya untuk di GBK masih dengan itu Pak ya, dengan lisan dan teguran aja ya? Iya, betul. Sampai ke kerja sosial ataupun sampai dengan denda berupa uang belum ya Pak ya? Belum. Kita baru sekedar mengingatkan aja. Kalau dari Pak Wahyu, pandangannya seperti apa Pak terkait dengan sanksi ini Pak? Harus seperti itu atau mungkin Pak Wahyu punya pendapat sendiri? Ya, kalau sanksi ya sepertinya masyarakat Indonesia kalau mau melakukan apapun untuk kedisiplinan apapun harus sanksi gitu ya. Memang sulit juga. Kembali lagi memang sebetulnya semua peraturan yang sudah dibuat itu sudah, menurut saya sudah bagus, hanya diperlukan kedisiplinan dari masyarakat untuk menjalankannya. Kalau sudah disiplin semuanya, sepertinya tidak perlu sanksi lagi ya. Jadi dengan ancaman sanksi itu atau apa namanya ancaman atau apa namanya, saya kurang bisa menjabarkan apa ya, terlalu. Tapi diperlukan juga untuk menjerahkan masyarakat supaya bisa menjalankan ya, diperlukan juga.
saya pribadi sih memang menganjurkan untuk apa ya? Saya di sini sedih juga. Malu kan kita sebagai masyarakat Indonesia kalau dimonitor oleh teman-teman dari media luar, harus teguran, harus nyapu lah segala macam. Yang sepengetahuan saya nih Mas Tessa, saya bukan ini, sepengetahuan saya di luar negeri nggak ada hukuman seperti itu ya, sepengetahuan saya. Benar. Jadi kembali lagi memang harus kedisiplinan dari diri masing-masing selain untuk melakukan ini gitu. Saya rasa itu sanksi tidak diperlukan tentunya. Oke, artinya sulit juga ya. Sulit untuk ya. Artinya sanksi masih diperlukan, tapi jangan sampai sanksi itu diberikan justru mempermalukan gitu ya, mempermalukan atau merendahkan isi pelanggar gitu Pak ya. Betul. Kenapa harus diberikan harus edukatif gitu Pak ya. Betul. Kenapa semuanya harus kalau dilakukan dengan benar atau disiplin, kenapa harus dikenakan sanksi terlebih dahulu gitu maksud saya. Padahal semua yang diatur pemerintah kan demi kebaikan, untuk kebaikan kita bersama. Nah, ini makanya kita harus sebagai masyarakat harus disiplin masalah ini. Kalau menurut saya. Untuk jalan keluarnya ya bisa juga sih kalau memang saya kebetulan tidak paham masalah ini, apa masyarakat harus diberikan sanksi atau bagaimana. Intinya kalau saya sih tetap masyarakat harus disiplin dengan yang diterapkan pemerintah ini, peraturan kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Baik. Saya ingin bertanya ke Pak Wartas ini terkait sebenarnya di GBK sekarang semua fasilitas olahraga itu dibuka Pak? Untuk saat ini yang dibuka itu yang outdoor. Oh, yang outdoor, oke. Ya. Jadi yang indoor itu belum kita buka. Ya, kan di fasilitas GBK itu nggak semuanya olahraga. Ada istora, hall basket, itu sampai saat ini belum dibuka. Oke, artinya yang indoor belum dibuka, tapi yang outdoor sudah boleh diakses oleh masyarakat Pak ya? Betul Pak. Dan untuk mengakses itu kan biasanya masyarakat menyewa ya Pak ya? Misalnya betul. Harus menyewa gitu Pak ya? Betul Pak. Nah, ini terkait dengan surat edaran Menteri Kementerian Olahraga nih Pak. Salah satu poinnya bagi pengelola itu dia menyediakan fasilitas cashless gitu lah Pak. Istilahnya untuk pembayaran yang berada di sekitar fasilitas olahraga itu dengan menggunakan cashless, artinya secara digital. Tidak lagi menggunakan uang secara tunai gitu. Apakah di GBK sudah melakukan itu atau belum Pak? Sudah Pak, sudah. Semua menggunakan digital, termasuk parkir, semua penyewaan juga melalui online. Oke, jadi tidak ada lagi transaksi tunai gitu Pak ya? Tidak ada. Jadi kalau buat teman-teman yang mau menggunakan fasilitas di GBK yang membawa kendaraan itu diwajibkan memiliki kartu e-tol, e-money. Gitu. Jadi udah nggak lagi transaksi tunai di lapangan. Termasuk kalau ada yang menyewa lapangan juga tidak ada, sudah booking semuanya Pak ya? Iya, online. Semua melalui online. Itu Pak Desa. Artinya sudah ada upaya untuk memutus mata rantai lewat pengeluaran transaksi secara tunai tadi Pak ya? Betul. Salah satunya itu. Kalau menurut Pak Wahyu seperti apa Pak? Aturan seperti itu Pak? Benar Mas Desa. Ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa perlakuan ini hanya dilakukan baru dilakukan hanya di gelanggang olahraga GBK. Ya kan? Saya sebagai pemakai sarana olahraga menginginkan semua sarana olahraga yang ada di Jakarta atau di Indonesia semuanya harus mencontoh atau mengkiblat ke GBK. Jadi saya nggak perlu sebutkan nama sarana olahraganya, begitu mudah orang masuk, begitu mudah orang bergerombol, atau mungkin juga dari si pengelola
kekurangan ya SDM atau petugas untuk menjaga. Yang saya tahu di GBK begitu banyak petugas di jalan, begitu banyak petugas di setiap arena yang dipakai. Yang tadi saya sampaikan, memang selain kami tidak semua yang pemakai sarana olahraga itu disiplin, artinya bisa aja mereka tidak memakai masker. Tanpa ada petugas yang menegur di situ, mereka akan terbiasa dengan hal seperti itu. Besoknya terulang lagi. Yang seperti itu saya sampaikan, semuanya harus bukan hanya si pemakai, tapi si pengelola pun harus disiplin melakukan 3M dan 3T ini. Saya rasa PR-nya masih sangat banyak sebenarnya Pak ya, karena sangat banyak menurut saya, sangat banyak. Bukan karena hanya venue-venue itu ya Pak ya, sebenarnya fasilitasnya tidak kurang memadai, khususnya SDM, kemudian ya itu tadi tidak seperti selengkap GBK gitu Pak. Betul Pak. Sepengetahuan saya yang saya pakai selama ini. Nah, mungkin terakhir nih Pak, bisa memberikan closing statement nih Pak Watas dan Pak Wahyu dari diskusi kita hari ini. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak terkait dengan penerapan 3M nih Pak? Saya dulu, Pak Watas dulu mungkin. Ya. Pak Watas. Ya, kalau saya sih yang perlu dititik beratkan itu apa yang yang dia pendapat Pak Wahyu itu soal disiplin, itu aja. Jadi semewah apapun, selengkap apapun fasilitas yang kita terapkan, yang kita berikan untuk masyarakat, tanpa kedisiplinan itu sia-sia. Itu aja Pak. Kita sudah berusaha untuk melayani masyarakat karena kita sadar GBK itu barometer dari fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia. Maka dengan sadar itu kita lengkapi fasilitas apa yang diingini masyarakat, kita siapkan. Kembali lagi soal disiplin, tapi bagaimanapun juga kita tetap harus sebagai milik masyarakat, kita tetap kita terapkan itu. Itu aja Pak Tessa. Baik. Kalau dari Pak Wahyu seperti apa Pak? Ya, baik Mas Tessa. Memang jangan sampai muncul lagi istilahnya lockdown kembali gitu. Jangan sampai dengan kalau di lockdown lagi semua termasuk saya untuk berkumpul dengan teman-teman sulit. Jadi intinya memang harus konsisten semuanya untuk melaksanakan ini, dan perlu diingat juga bahwa COVID-19 ini berbahaya, nggak main-main gitu. Ya, COVID-19 ini berbahaya, namun lebih berbahaya lagi adalah kalau kita akhirnya menyebarkan ke keluarga dan lain-lainnya. Harus taat pada protokol kesehatan. Sekarang pilihannya kita tuh hanya dua kalau menurut saya, hidup bahagia dengan saling mengingatkan atau mengabaikan 3M sehingga menjadi pembunuh potensial bagi orang yang kita cintai atau kita terdekat. Jadi intinya memang kita semua harus disiplin, juga si petugas harus konsisten melakukan SOP protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Watas, terima kasih Pak Wahyu atas diskusi yang bermanfaat ini, sangat seru. Artinya kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi ini adalah bahwa penerapan protokol kesehatan 3M dan 3T di fasilitas olahraga masih banyak PR, di mana baik dari pengelola maupun pengunjung harus meningkatkan terus kesadarannya bahwa bahaya COVID itu nyata dan semua orang punya potensi untuk menularkan dan juga tertular dari virus COVID ini. Oleh karena itu, kesadaran dan disiplin menerapkan protokol 3M dan juga 3T harus terus digalakan. Terima kasih Pak Watas dan Pak Wahyu atas diskusinya. Terima kasih Pak Watas dan Pak Wahyu. Mohon maaf baru gabung.